Saksikan live streaming tayangan rubrik teknologi pada IPTV wpt.go.id setiap Jumat pada pukul 8 sampai 9 WIB, teknologi untuk kejayaan bangsa. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Rubrik teknologi kembali menyapa di hari Jumat 29 April 2016. Selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi yang menarik yang tentunya berkaitan dengan inovasi dan layanan teknologi. Bersama saya Rifatul Istianah, inilah rubrik teknologi. Pemirsa, mengawali rubrik teknologi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menengok lebih dalam kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Salah satunya adalah melalui kegiatan Leaders Academy atau pelatihan tata kelola pemerintahan yang baik. Selengkapnya telah kami rangkum dalam BPPT 360 detik. Sejak Selasa lalu, BPPT menyelenggarakan acara Leaders Academy yang dihadiri oleh 45 kepala unit. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BPPT, Suratna, penyelenggara acara Leaders Academy, mengungkapkan bahwa acara tersebut merupakan kerjasama antara Biro SDMO dengan Pusbindiklat BPPT. Pelaksanaan Diklat Tata Kelola Pemerintahan yang baik yang dilaksanakan oleh SDMO dan Pusbindiklat ini merupakan suatu upaya untuk menyamakan pemahaman kepada seluruh kepala unit kerja atas perubahan pola pikir yang merupakan upaya dari reformasi birokrasi. Pada saat ini kami sudah menyiapkan adanya buku saku Tata Kelola Pemerintahan yang baik yang merupakan suatu acuan SOP dan aturan-aturan praktis sehingga kepala unit kerja dengan mudah dapat membukanya manakala ada masalah-masalah teknis yang memang dialami sebagai pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi juga mungkin ada pelayanan dan hal-hal lain untuk dapat meningkatkan performansi dari masing-masing kepala unit kerja. Sementara itu, Kepala Pusbindiklat BPPT, Suhendar Sahumar, salah satu penyelenggara acara, berharap seluruh kepala unit di BPPT dapat meningkat kinerjanya usai mengikuti pelatihan tersebut. Yang baik ini, saya kira ini merupakan momen yang bagus ya, diselenggarakannya Diklat Teknis Tata Kelola Pemerintahan yang baik. BPPT untuk para kepala unit kerja di lingkungan BPPT, di mana tujuan daripada Diklat Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para unit kerja tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan manajemen kinerja, agar para kepala unit kerja bisa memahami prosedur dan proses-proses administratif yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, kediklatan, hukum, pengajuan program, evaluasi program, dan penganggaran dan keuangan, serta pengawasan di internal BPPT. Semoga dengan adanya diklat ini, kinerja daripada para kepala unit kerja beserta seluruh jajaran di lingkungan BPPT akan semakin baik dan semakin meningkat. Kepala BPPT Unggul Priyanto sesaat setelah membuka acara tersebut mengatakan bahwa diklat ini diperuntukkan secara khusus bagi para kepala unit kerja di lingkungan BPPT. Menurutnya, kepala unit perlu mendapat pembekalan terkait tugas pokok dan aturan-aturan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan BPPT yang lebih baik. Pak, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai acara Leader Academy 2016 yang dilaksanakan pada hari ini dan 3 hari ke depan?
Ya, saya kira apa yang sudah dikerjakan mulai hari ini sampai tiga hari ke depan itu sangat baik ya. Karena itu memang sudah kita rencanakan jauh sebelumnya. Jadi tujuannya adalah memberikan pembekalan kepada para kepala unit yang sebagian besar adalah masih baru ya. Supaya mereka tahu persis apa tugas pokok mereka dan kemudian apa-apa saja yang perlu dikerjakan sebagai kepala unit. Selain itu mereka juga mengerti aturan-aturan sebagai pimpinan di suatu lembaga pemerintahan. Misalkan bagaimana merencanakan program, bagaimana melaksanakan program kegiatan, dan juga bagaimana sebagai pimpinan unit mereka juga melakukan controlling, ya, melakukan evaluasi terhadap program-program yang setelah mereka laksanakan. Mungkin Pak sedikit disampaikan, sebenarnya ada target tersendiri nggak sih Pak, atau harapan Bapak yang terbesar dari diadakannya diklat ini Pak? Ya, saya harapkan setelah acara diklat ini selesai, para pimpinan unit itu sudah mengerti apa tugas dan kewajiban mereka masing-masing. Ya. Jadi dengan demikian mereka tidak gamang ketika melaksanakan pekerjaan mereka dan mereka tahu persis ya banyak masalah yang memang harus mereka handle secara langsung ya, mereka putuskan secara langsung. Baik Pak, terima kasih Pak. Para peserta acara Leaders Academy, yaitu 45 kepala unit di BPPT, mengaku sangat merasakan manfaat dari kegiatan ini. Mereka berharap acara tersebut dapat menjadi agenda rutin di BPPT. Diklat teknis tata kelola pemerintahan yang baik ini sangat bermanfaat sekali bagi para kepala unit kerja. Karena mereka dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka butuhkan di dalam mengelola, melaksanakan tugas-tugas di unit kerja masing-masing. Materinya sangat menarik dan sangat bermanfaat, namun karena sangat padat sehingga mungkin perlu dipikirkan di masa yang akan datang dilakukan secara bertahap. Kami para kepala unit kerja sangat terbantu sekali dengan adanya diklat teknis ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang diklat teknis ini sering dilaksanakan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di setiap unit kerja. Ya. Materi yang disampaikan dalam diklat teknis ini memang sangat bermanfaat sekali bagi kami kepala unit kerja dalam melaksanakan kegiatan, menjadi panduan buat kami untuk melaksanakan ini. Jangan sampai ini akan kita membuat kesalahan yang nantinya akan memberatkan kepada kepala unit itu sendiri. Dan juga harapannya dengan adanya diklat teknis ini bisa meng-guide kita sebagai dia untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Pemirsa, demikian BPPT 360 detik edisi minggu ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat jalannya acara Leaders Academy. Rekan kami Dini Fronitasari juga telah siap melakukan perbincangan langsung dengan Sekretaris Utama BPPT Sony Solistiawirawan terkait acara tersebut. Tetaplah bersama kami, rubrik teknologi akan segera kembali. Mas, beli air minumnya mas. 7.600. Bentar ya mas. Cepetan dong mas. Iya, sebentar. Mas uang pas aja deh. Makanya pakai uang elektronik aja. Ya, saya kira sangat perlu sekali Pak ya, terutama bagi kami pejabat eselon 2 dan eselon 3 yang memimpin unit-unit di BPPT. Nah,
terutama bagi kepala unit sehingga mendapat gambaran yang yang sedikit luas untuk menentukan kebijakan kebijakan di unit-unit kami. Tidak lupa kami akan nantinya sosialisasi ke staf di bawah kami, yaitu kasih, dan mungkin sosialisasi ke semua staf yang ada di unit kami agar semuanya mengerti tentang bagaimana pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di instansi pemerintah. Saya kira itu. Makanya pakai uang elektronik, praktis, mudah, dan aman. Acara yang ini memang padat sekali, 3 hari dengan materi yang sangat banyak sekali. Walaupun kita lakukan dari jam 8 sampai jam 9 malam setiap hari, memang tidak semua sampai pada sasarannya. Saya tadinya berharap dengan acara ini kita banyak masukan, tidak filosofi, tapi sudah mulai ke dalam teknis-teknis, aturan-aturan yang memang harus diketahui oleh para kepala unit. Sebagian lebih besar lagi, menurut saya lebih dari 75% sangat bagus. Ada yang inspiring, sangat menginspirasi. Ada juga yang memang seperti yang menghadapi wartawan itu juga sangat bagus menurut saya, karena itu harus dimiliki oleh semua kepala unit, bahkan seluruh pegawai BPT mestinya memang bisa menjadi humas seperti yang tadi disampaikan. Mungkin hal seperti itu sangat bagus, pemahamannya sangat general, tapi untuk hal-hal seperti SPIP, seperti pengadaan barang misalnya atau laporan dan lain sebagainya, menurut saya itu harus sampai detail teknisnya. Pak, surat tanahnya belum beres juga ya? Belum, Bu. Mana morotin kantong, hasilnya kosong. Mana gimana, Bu? Sekolah juga katanya gratis, tapi masih dipungut ini, itu. Padahal kita sudah komplain, Bu. RT. Ada apa? Kenapa Bapak nggak lapor ombudsman? Kan ini bukan masalah hukum, Pak. Ombudsman tidak hanya untuk instansi penegak hukum saja, tapi untuk semua instansi pemerintah lainnya. Mengenai pelatihan ini, saya anggap ini sangat baik sekali ya buat kita, khususnya para kepala unit, karena kita sebagai kepala unit perlu mengetahui beberapa hal-hal yang sebagian memang diajarkan di sini. Ada beberapa materi yang memang saya rasa masih kurang, setidaknya harus dilakukan, seperti misalkan contoh masalah administrasi, persuratan segala macam. Nah, untuk pelatihan kali ini kan nggak ada belum ada materinya. Nah, saya rasa itu mungkin suatu saat gitulah ya, oleh pihak apakah dari SDM atau Pusbindiklat untuk bisa dilakukan itu. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih. Sip. Mantap. Oke. Pemirsa, liputan rubrik teknologi kita berbeda dengan minggu sebelumnya. Kali ini saya akan menunjukkan upaya BPPT dalam meningkatkan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Sekarang saya sedang berada di acara Leaders Academy 2016 yang diselenggarakan di Hotel Santika Bogor. Untuk berbincang masalah ini lebih lanjut, bersama saya sudah hadir Sekretaris Utama BPPT, yaitu Bapak Sony Solistia Wirawan. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mbak Dini. Ya Pak Sony, mengenai acara yang diselenggarakan pada saat ini, itu ketika kita lihat itu kaitannya dengan revolusi mental Pak. Ya. Bapak, seberapa pentingkah revolusi mental yang dilakukan di BPPT itu sendiri Pak? Ya, saya kira kita harus mengacu kepada arahan atau visi misi dari pemerintahan yang sekarang yang baru, Bapak Jokowi ya, Nawacita. Jadi memang salah satu dari program dari Nawacita itu adalah revolusi mental.
yang terdiri dari 3 ya unsur, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Jadi semua harus kita merefer ke sana. Jadi di dalamnya tentunya kalau kita bicara integritas, tentunya integritas itu terkait dengan komitmen, kemudian mengikuti dengan aturan yang benar ya, penataan, good governance, dan lain-lain. Tentunya nanti dengan komitmen yang keras itu kita, etos kerja adalah kerja keras ya. Nah, kerja keras itu dan kita laksanakan dengan bekerja secara gotong royong, corporated gitu loh. Kira-kira itu. Kira-kira seperti itu. Tapi ini ada kaitannya nggak Pak? Kira-kira dengan reformasi birokrasi yang memang sedang pemerintah galakan ya. Ini kaitannya dengan sejauh mana sih pelaksanaannya di BPPT Pak? Ya, jadi kalau kita bicara program reformasi birokrasi ya, ada 8 agenda sebetulnya ya. Saya tidak sebutkan satu-satu, tapi kira-kira 8 agenda itu terkait dengan penataan organisasi yang baiknya ya, kemudian dari peraturan, ketaatan pada peraturan dan perundangan dan lainnya, ada 8 agenda. Semua kegiatan itu sekiranya sudah tercakup dalam agenda. Nah, yang kita laksanakan diklat dari tata kelola ini adalah bagaimana kita mendapatkan pimpinan-pimpinan di BPPT itu, kepala ya, unit unit kerja di ya, BPPT yang ada 45 unit kerja itu betul-betul memahami peraturan-peraturan ada, SOP-SOP yang ada ya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dalam kesehari-harian semua mengacu kepada proses yang ada. Tadi Bapak juga sudah sebutkan ya Pak ya, bahwa peserta dari diklat ini adalah para kepala unit kerja yang ada di lingkungan BPPT. Ada metode khusus nggak sih Pak agar diklat ini memang berjalan secara efektif dan efisien? Oke, jadi tadi juga ditanyakan ya Mbak Dini bahwa apa hubungannya ya kegiatan dengan RB. Nah, memang ini adalah salah satu dari kegiatan reformasi birokrasi itu. Jadi memang diminta di situ ya, di satu program reformasi birokrasi, bahwa SDM aparatur sipil negara kita ini, ASN ya Pak ASN, ya, aparatur sipil negara harus diberikan ada minimal jadi training, ada standar tersendiri. Ada training atau diklat yang minimal harus berapa jam itu ada. Saya angkanya mungkin tidak begitu hafal, tetapi ada angka minimal yang dalam setahun harus diikuti. Nah, ini adalah salah satu untuk memenuhi dari standar tadi itu, diklat gitu loh. Nah, pesertanya adalah saya sampaikan 45 kepala. Ini eksklusif, hanya kepala unit kerja saja. Jadi seperti kita ketahui, BPPT baru saja menyelesaikan organisasi barunya ya, dan kita baru saja awal tahun ini bulan Januari melantik ya 45 unit kepala unit kerjanya yang baru, di mana sebagian besar kepala unitnya adalah orang-orang baru. Oh begitu Pak, jadi memang banyak pergantian di bulan Januari ya Pak, atau organisasi ya Pak ya? Banyak, karena ada organisasi dengan nama-nama unit kerja yang baru dan banyak kepala unit kerja yang baru. Ya, jadi di mana kepala unit kerja yang baru tentunya mungkin tidak hanya kepala unit kerja yang baru, kepala unit kerja yang lama pun saya yakin belum atau tidak sepenuhnya memahami prosedur dan peraturan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya terkait dengan BPT. Makanya kita sepakati pada waktu raker BPT beberapa bulan yang lalu ya, bahwa dari Sestama akan mengadakan suatu diklat khusus untuk pimpinan. Nah, baru kita dapat laksanakan hari ini. Ya. Oh, seperti itu. Baik, tadi Bapak berbicara tentang kualitas seorang pemimpin ya Pak ya. Di dalam hal ini adalah kepala unit kerja di BPPT. Ada sih nggak sih Pak misalnya program unggulan atau topik unggulan yang ditampilkan di diklat ini, ya minimal kita tidak hanya memenuhi standar itu Pak, tapi pasti di atasnya kan targetnya seperti itu. Oke, jadi bagi saya mudah saja ya. Jadi topik yang kita ambil, yang diunggulkan adalah topik yang sekarang ini selalu dihadapi oleh BPPT. Ya. Oh, jadi memang masalah yang memang dihadapi oleh BPPT sendiri, tidak jauh-jauh dari situ ya Pak ya? Misalnya salah satu, sekarang ini tentu masalah hukum ya, sering kita temui ya, kita sudah tidak perlu bicara, tapi ada masalah hukum ya terkait dengan kerjasama kita, MOU seperti MOU dan lain-lain, sehingga dalam salah satu modul materi pelatihan ini ya adalah mengenai bagaimana ya menyusun atau melaksanakan suatu kerjasama yang baik dengan mitra, baik itu dengan swasta, baik itu dengan lembaga pemerintah lagi ya, sehingga tidak ada belakangan kita terjerat pada masalah hukum. Nah, ini ada SOP-nya, ada aturannya, ada undang-undangnya,
saya kira tidak semua kepala unit kerja mengerti. Iya, benar Pak. Jangan sampai kasus yang sudah ada sekarang terulang lagi. Ada seorang pejabat BPT yang harus dengan berat hari harus memasuki ke pengadilan dan lain-lain. Iya, karena memang menilik dari basic dari BPT kan kita berteknologi ya Pak. Jarang-jarang memang orang teknologi memang kita belajar hukum gitu. Mungkin di situ juga kendala yang dihadapi oleh BPT. Jadi memang salah satu topiknya adalah hukum ini. Salah satu topik yang menarik ya, itu yang harus. Kemudian yang lain mungkin kita berikan contoh adalah baru saja kita mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan bahwa kita akan meningkat tunjangan kinerja kita dari 40% ke 70%. Mungkin ini kabar baik Pak. Kabar baik ya, tetapi bagi seluruh pegawai BPT. Ya, satu sisi kabar baik, satu sisi ada dampaknya. Dampaknya dengan kenaikan ini kita dituntut kinerja yang lebih tinggi. Apa artinya? Disiplin harus kita terapkan. Nah, di SOP dan aturan disiplin ini saya kira belum tentu semua juga menyadari dan mengerti, memahami apa artinya flexi time misalnya. Aturan masuk yang fleksibel itu seperti apa. Kemudian izin yang diberikan itu seperti apa dan lain-lain ya. Nah, ini yang perlu diberi pemahaman supaya semua mengerti mengenai disiplin kerja kita. Tapi memang aturannya itu memakai aturan yang lama atau memang Setama sendiri sedang menggodok itu menjadi suatu aturan yang baru Pak? Jadi kalau kita bicara masalah aturan, tentunya kita harus merefer kepada aturan yang di atas. Iya Pak. Kita ada aturan dari BKN ya, dari Permen, dari Menteri Menpan, bagaimana kita boleh izin tidak masuk, izin sakit, cuti tahunan, semuanya ada, cuti hamil dan semuanya ada. Kita harus tetap merefer kepada aturan yang tinggi. Tetapi internal di BPT sendiri ada aturan-aturan yang semuanya masih merefer kepada aturan yang di atasnya. Intinya pasti ada dasar hukumnya ya Pak ya. Misalnya kita menerapkan flexi time ya. Tidak semua lembaga menerapkan itu. Tapi kita ada gantungannya aturan di atas. Kita lakukan flexi time misalnya. Karena sistem kerja di BPT mungkin memerlukan aturan seperti itu. Ya, tapi tidak mengurangi fleksibilitas itu, tidak mengurangi disiplin harus kita terapkan. Tetap 8 jam kerja sehari harus kita tetap terapkan dan lain-lain. Dan punishment dan reward sekarang ini harus diterapkan dengan tegas. Ya Pak. Karena tentu saja tidak hanya reward ya Pak, punishment-nya juga ya. Ya, harus berimbang ya. Rewardnya kita naikkan, punishment-nya juga harus kita terapkan. Ya. Dan mungkin terkait dengan reformasi birokrasi tadi Pak, pegawai BPT di luar sana mungkin ada yang belum tahu Pak sejauh mana sih pelaksananya di BPT. Yang tadi Bapak sampaikan mungkin yang sangat menarik adalah kenaikan tunjangan kerja. Itu bisa disampaikan Pak sebagai informasi mungkin. Jadi ini dalam 1,5 tahun terakhir ini saya kira BPT sudah sangat pesat maju dalam program reformasi birokrasinya ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa tahun 2014 nilai RB kita 53%. 53% ya, Pak. 53 nilai 53. bukan persen, Bukan 53. persen ya, Pak, Dan ya? itu kita belum bisa mengusulkan kenaikan tunjangan kerja 53 ya. Dan tahun 2015 ya kita bisa dapat 68 nilainya. Dari 53 itu Dari Pak? 53 kita naik di 68 di mana batas psikologisnya dan 65 angkanya. Kalau kita sudah lewat 65 itu nilainya udah dinilai bagus dan boleh kita mengusulkan kenaikan tunjangan kerja, sehingga kita mengusulkan dan alhamdulillah dalam waktu cepat kita sudah disetujui. Bisa naik sampai 7%. Nah, sekarang tahun ini kita punya target program RB kita nilainya di atas 70. 70. Ya, di atas kalau 70. bisa di-compare dengan lembaga yang memang di bidang teknologi ini seperti misalnya di bawah Kemenristek ya Pak, LIPI dan LAPAN itu bagaimana Pak? Ya, saya kira LIPI, LAPAN, Batan semua sudah di atas 65. Ada yang malah ada yang 70, 68 sama dengan kita. Ya, mereka sudah masuk juga. Nah, kita juga sekarang udah masuk dan tahun ini 2016 kita mentargetkan RB kita, reformasi kita nilainya adalah di atas 70. Sehingga kita nanti berusaha meningkatkan lagi usulan tunjangan kinerja kita menjadi 80% dan 70%. Tapi tentunya untuk meningkatkan dari angka 60 sampai 70 yang hanya 2 poin saja itu tidak mudah, sangat berat. Karena bisa mempertahankan 68-nya sudah sulit. Kalau kita agak lengah, tapi kita bisa kan turun. dari 53 ke 68 juga bisa Pak? Bisa. Harusnya. Seperti Mbak Dini ini TOEFL-nya berapa Mbak Nini? Ya, orang dapat TOEFL itu 450 mungkin banyak yang bisa. Tapi kalau untuk sampai ke 500 susah naiknya. Memang ya,
Jadi kita mencapai RB 68 mungkin masih bisa terkejar, tapi untuk sampai 70 tidak mudah. Jadi itu sudah batas aman, jadi naik ke atasnya Yap. itu agak susah ya Pak ya? Ya bisa, tapi kita perlu effort yang lebih berat ya, yang ya kita sedang usahakan sekarang gitu loh. Tapi harus ada perbaikan. Karena kita tidak boleh terlena, mungkin 68 ini kalau kita terlena bisa jadi turun lagi. Oh, itu bisa turun juga ya Pak? Bisa. Oh, seperti itu. Ya harus, karena kita ini kinerja ini. Kalau kinerjanya kita malah melorot, ya nilai kita turun lagi. Makanya kita harus pertahankan yang sudah ada dan kita tingkatkan lagi gitu kira-kira. Baik Pak, terakhir nih Pak, sebenarnya apa sih Pak harapan Bapak untuk diklat yang diselenggarakan pada hari ini dan 3 hari ke depan ya Pak ya? Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, jadi saya kira sudah jelas bahwa target dari diadakan diklat ini adalah untuk memberikan pemahaman ya yang sama ya terhadap aturan-aturan SOP yang ada di BPT, sehingga pada pelaksanaannya nanti semua kepala unit kerja seragam dalam memutuskan sesuatu ya. Jadi keluar dari diklat ini saya berharap bahwa semua pimpinan unit kerja B yang 45 ini sudah mengerti, memahami semua aturan dan dalam memutuskan bisa seragam. Diusahakan, walau tentunya akan sangat sulit untuk seragam, tapi minimal mereka sudah memahami aturan itu. Jadi saya kira itu yang target dari. Berarti memang diharapkan para unit kerja ini, kepala unit kerja ini bisa mengerti tata kelola yang baik seperti apa. Jadi penerapannya di unit kerjanya juga bisa berjalan secara efektif dan efisien ya Pak ya. Jadi diharapkan nanti kita kasus-kasus hukum ya atau kerjasama dan lain-lain kita bisa antisipasi, tidak terjadi lagi yang tidak diinginkan ya. Kemudian protes-protes dari pegawai kita mengenai terkait dengan izin dan lain-lain makin dikurangi ya. Jadi kita bisa lebih kerja dengan harmonis dan mudah-mudahan dari kerja yang harmonis ini kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya Pak ya. Lagi. Ya, terima kasih Pak Sony atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitas kembali Pak Sony. Pemirsa, demikian laporan saya dari acara Leader Academy 2016. Kembali ke studio. Terima kasih Pak. Makanya pakai uang elektronik, praktis, mudah, dan aman. Inilah yang kita butuhkan selama ini, ada suatu semacam pendidikan, pelatihan dan pencerahan yang membuat kita lebih mudah ketika kita harus memutuskan sesuatu. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya satu pelatihan seperti ini, ya kita harapkan kita bisa melakukan satu aktivitas sesuai dengan prosedur dengan benar. Kita juga bisa memahami agar kita tidak keluar dari rambu-rambu yang sudah diberikan dan kita bisa melaksanakan prosedur dengan sebaik-baiknya. Mohon dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Wow. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk kita. Ya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan kegiatan diklat tata kelola pemerintahan yang baik di BPT ini, ya menurut saya suatu ide yang sangat menarik ya dan patut untuk kita ikuti dengan seksama dan juga patut untuk kita terus adakan di kesempatan-kesempatan yang lain. Karena apa?
Karena memang setelah saya setengah hari ini ya, paling tidak hampir sehari ini ikut, itu memang banyak hal-hal yang memang kita sebagai pimpinan unit di BPPT itu perlu mengetahui, dan juga perlu adanya kesamaan persepsi dari pimpinan unit ini, tentunya ini demi kebaikan BPPT ke depannya. Capek sekali ya antri. Iya nih, kaki udah pegal. Apalagi saya Pak, orang masih molor. Saya udah berangkat. Mereka nggak tahu kalau semua bisa dilakukan dengan cara online. Manfaatkan fasilitas layanan online pemerintah agar praktis, cepat, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Tidak harus antrian panjang, dengan online, klik urusan selesai. Pemirsa, selamat menyaksikan rubrik teknologi melalui IPTV BPPT setiap Jumat jam 8 sampai jam 9 pagi. BPPT, Go BT, Be the best, yes, yes, yes. Pagi, Ma. Pagi. Wah, enak banget sarapan pagi ini nih. Tumben pagi banget sih, Pak. Iya, mau ke kantor BP2T, mau izin usaha, tapi ngebayangin antrinya udah capek duluan. BP2T, Pak. Jadi kita nggak jadi jalan bareng sama anak-anak. Ya, mau gimana lagi? Ngurus ginian kan nggak cukup sehari. Tunggu deh, Pak. Setahu Mama, ngurus kan bisa online. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke sana. Ah, Mama sok tahu ah. Iya, kata teman Mama. Ya udah, Papa makan dulu aja. Nanti kita lihat internet ya. Oke. Salah satu pelayanan publik yang menjadi skala prioritas saya adalah juga di bidang perizinan. Karena kita tahu bahwa wilayah Tangerang Selatan dengan luas 147 km persegi tidak ada ataupun tidak memiliki sumber kekayaan alam, tetapi kita memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu kita terus dorong, kita berupaya agar banyak investor bisa datang di Tangerang Selatan. Tentunya kalau investor mau datang, ada hal di Badan Perizinan ini yang harus ada pasti, yaitu pasti waktu, pasti biaya, pasti persyaratan, dan juga pasti hukum. Nah dasar inilah yang membuat saya membuat kebijakan dan meminta kepada BP2T ataupun Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Kota Tangerang Selatan, pertama adalah membuat sistem. Bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal, dengan optimal untuk secara efektif dan efisien memberikan pelayanan di bidang perizinan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Rifatul Istianah di studio BPPT TV. Hari ini kita tidak hanya akan membahas mengenai upaya BPPT dalam meningkatkan kualitas lembaga, namun kita juga akan membahas salah satu inovasi yang dihasilkan oleh BPPT. Kali ini kami ingin mengajak Anda mengetahui tentang Government CA.
Untuk itu bersama saya telah hadir Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Bapak Michael Purwoadi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Sehat, terima kasih. Pak Michael, terkait government CA yang tadi saya sebutkan, Ya. ini apa ya Pak sebenarnya government CA itu dan seperti apa cara kerjanya? Jadi government CA itu adalah suatu lembaga yang mengeluarkan yang kita sebut dengan digital certificate. Digital certificate itu berfungsi seperti KTP di dunia maya. Kalau di dunia biasa kita KTP, tapi kalau di dunia maya kita disebut itu namanya digital certificate. Seperti Mbak tahu kan, kalau kita di dunia maya kita bisa menggunakan nama apapun juga. Saya bisa membuat account di Yahoo dengan nama William, misalnya. Mbak bisa membuat nama di Gmail dengan nama Santi misalnya. Jadi di dunia maya susah kita untuk melihat siapa sebenarnya dengan siapa kita bermitra. Situlah gunanya digital certificate yang berfungsi salah satunya sebagai KTP kita. Nah, mengenai kerjasama kita dengan Tangerang Selatan ya, dalam satu proses misalnya tadi Bu Airin menceritakan mengenai izin terpadu, pembuatan izin terpadu. Untuk menyelesaikan satu izin dibutuhkan paraf, tanda tangan dari beberapa orang, ya kan? Dari Kasubditnya, Ditnya, direkturnya, kemudian lain-lain. Nah, tanda tangan itu untuk memastikan bahwa yang tanda tangan adalah orang yang benar, maka dibutuhkan KTP maya tadi, dibutuhkan digital certificate. Dan disitulah CA itu berfungsi. Jadi CA dia akan mengeluarkan digital certificate. Digital certificate-nya akan dipakai oleh yang berwenang untuk melakukan tanda tangan. Nah, pada saat dokumen tadi dikirim ke orang lain untuk proses berikutnya, maka orang yang lain tersebut akan memastikan bahwa oh ini benar sudah di-approve atau sudah diparaf oleh orang berwenang yang sebelumnya. Nah, itulah kira-kira. Kalau di yang seperti Bapak sebutkan Tangerang Selatan itu, ini dalam hal apa ya Pak untuk sertifikat authority ini digunakan oleh Pemkotnya? Berbagai macam perizinan, jadi macam-macam di sana ada izin untuk membangun rumah, izin untuk membuka usaha, macam-macam. Ini baru pertama kali oleh pemerintah daerah atau sudah ada sebelumnya Pak? Sebelum Tangsel ini Pak? Kalau di pemerintahan ada berbagai hal yang sudah, berbagai tempat yang sudah menggunakan CA ya, misalnya LKPP, dia sudah menggunakan certificate authority untuk para suppliernya. Jadi orang yang mengikuti tender di LKPP, maka dia harus mendapatkan digital certificate, sehingga pada saat mengirimkan dokumen proposalnya atau dokumen tendernya, dokumen biddingnya, LKPP akan tahu dengan pasti bahwa oh ya ini adalah perusahaan yang benar, bukan orang lain yang melakukannya. Itulah beberapa ya, mungkin di Pemda-Pemda lain juga sudah ada yang menggunakan, tapi yang saya tahu persis adalah di LKPP. Tapi kalau yang bermitra dengan BPPT sendiri Pak, itu baru pertama itu Tangsel ya Pak ya? Kalau untuk pihak lembaga kementerian lainnya sudah ada atau bagaimana Pak untuk kemitraan CA belum, ini? Karena ini masih secara peraturan juga sedang digodok ya, jadi belum selesai. Makanya di Tangerang Selatan ini merupakan suatu uji coba lah, karena uji coba dari teknologi yang ada di BPPT. Kita usahakan uji coba ini bisa berhasil, kemudian nanti peraturannya kita bekerja sama juga dengan Kominfo ya, Kominfo untuk agar peraturannya itu sesuai dengan yang hasil uji coba kita ini di Tangerang Selatan. Kalau misalnya di daerah lain ya Pak, ada yang ingin menggunakan CA seperti Tangsel ini, bisa langsung menghubungi ke Bapak atau gimana? Ya bisa ke saya, bisa ke Pak Guntur ya, karena bisa ya. Jadi BPPT siap membantu gitu ya Pak ya, kalau ada Pemda atau kementerian lain yang ingin menggunakan CA kita gitu. Memang kita sejak kapan Pak pengembangan CA BPPT ini Pak? Pengembangan CA mungkin dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi 2 tahun yang lalu kita mulai melihat bagaimana CA ini berfungsi. Kemudian kita bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan luar negeri ya, dengan Hong Kong, dengan Cina, dengan Taiwan, untuk melihat bagaimana CA ini berfungsi di sana. Dan kita mendapatkan banyak manfaat dari kerjasama itu. Kita mendapatkan sharing pengalaman dari mereka, bagaimana mereka menjalankan
CA di negara masing-masing. Jadi 2 tahun yang lalu kita mulai dengan konsep, kemudian kita mulai tahun 2015 ya, membangun sistem kecil-kecilan gitu di Ipteknet. Nah, kemudian sekarang kita mulai bermitra dengan Pemda. Mulai deployment di istilahnya TLR level 7 gitu ya. Jadi sudah pada dinasnya sudah level 7 gitu ya. Sudah di keadaan yang sebenarnya gitu, dijalankan keadaan yang sebenarnya. Kalau tidak salah saya dengar DKI Jakarta juga ingin menggunakan itu ya Pak, atau bagaimana ya Pak? Ya, DKI Jakarta juga pasti. Sebenarnya semua Pemda pasti harus menggunakan hal ini. Pertama karena adanya pertukaran data antar berbagai SKPD, berbagai dinas yang ada di Pemda itu sendiri. Kemudian yang kedua karena ada pertukaran data antar instansi. Jadi misalnya sekarang untuk membuat atau untuk kesehatan lah ya, untuk ke puskesmas, itu ada pertukaran data antara orang pasien yang datang dengan misalnya Dukcapil dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa memang orang ini benar adanya gitu. Memang dialah yang pengguna KTP ini, kemudian orang ini memang penduduk di sini gitu. Nah, pertukaran data itu juga menggunakan digital certificate. Ya. Karena bagaimana pemerintah Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa permintaan data ini, permintaan verifikasi dari Pemda Tangsel ini benar-benar datang dari Pemda Tangsel. Kalau dia tidak menggunakan digital certificate kan susah, sehingga pasti akan dipergunakan di banyak tempat. Jadi memang ini sangat dibutuhkan pasti ya, dan sangat strategis menurut saya karena di tempat di Indonesia ini Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat kreatif ya. Orang-orangnya sangat kreatif, sangat ingin menguji, terutama dari sisi keamanan. Kreatif tanda kutip maksudnya apa ya? Oh iya, kreatif beneran. Kreatif beneran Pak. Gitu, baik Pak, sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, kami akan menampilkan video mengenai launching Root CA oleh Kominfo, di mana dalam launching tersebut disebutkan bahwa BPPT ditunjuk oleh Kominfo sebagai penyelenggara sertifikasi digital ya Pak ya. Baik pemirsa, mari kita saksikan bersama. Nah, pada saat melakukan transaksi elektronik, itu khususnya bagi layanan publik itu wajib untuk menggunakan sertifikat elektronik. Tadi dikatakan dalam rangka untuk bahwa mereka itu adalah dipercaya untuk melakukan penyelenggaraan. Karena kunci dari suatu transaksi elektronik itu adalah trust. Oke Pak Purwadi, dari tayangan tadi kita bisa simpulkan bahwa yang terpenting dalam sebuah layanan publik itu adalah trust atau kepercayaan ya Pak ya. Mungkin Bapak dapat menjelaskan lebih detail nih Pak, bagaimana kepercayaan itu menjadi kunci dari layanan publik online Pak? Ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan antar instansi pemerintah ya, jadi harus kita memastikan bahwa permintaan ini atau dokumen ini datang dari instansi yang benar, instansi yang berwenang. Kemudian yang kedua adalah dari masyarakat itu sendiri. Misalnya sekarang saya ingin menggunakan layanan SPT online untuk pajak ya. Apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sekarang? Direktorat Jenderal Pajak sekarang menggunakan nomor NPWP sebagai login, sebagai pengenal diri saya gitu kan. Kemudian kalau sekarang saya mau menggunakan layanan untuk paspor, membuat paspor dia online sekarang. Itu dia akan menggunakan lainnya NIK sebagai identifikasi saya. Kemudian menggunakan yang lain, misalnya pajak kendaraan, misalnya kita mau membayar pajak. Itu juga akhirnya dengan demikian semakin banyak layanan yang diberikan oleh pemerintah, akan semakin banyak juga kita harus menyiap login kita apa ya? Betul. Passwordnya apa ya? Betul Pak. Itu semua akan sangat menyulitkan pada saatnya nanti bagi seseorang dalam menggunakan internet service gitu kan, layanan berbasis internet.
Nah disitulah gunanya tadi KTP Maya kita. KTP Maya kita dengan KTP Maya kita itu dengan digital certificate kita bisa login dengan menggunakan satu saja. Oh gitu. Jadi login dan passwordnya boleh sama di beberapa layanan gitu iya, Pak. Kalau kita dengan sudah mempunyai digital certificate itu tadi. Itulah yang membedakan antara yang layanan yang ada sekarang gitu, dengan yang kita bayangkan gitu ya iya. nanti. Di bawah semua service itu akan bisa diakses dengan satu identity. Sangat memudahkan berarti ini Pak ke depannya nantinya. Pastinya. Sekarang sering banyak orang passwordnya lupa, bikin lagi yang baru gitu ya Pak ya. Passwordnya lupa. Iya. Kemudian ini Pak kaitannya dengan e-commerce. Bagaimana digital security ini dalam e-commerce itu seperti apa Pak? Ya, digital security pertama gini, tadi digital security digital certificate ya. Digital certificate itu bisa digunakan untuk berbagai hal sebetulnya. Yang pertama tadi sebagai identifikasi, sebagai signature dari kita. Kemudian dia bisa digunakan juga sebagai enkripsi. Jadi kalau pada saat kita mengirim data itu bisa kita encrypt menggunakan KTP Maya kita tadi. Dengan demikian, kalau misalnya sekarang kita tombak ya, kita mengakses satu website. Bagaimana kita yakin bahwa website itu adalah benar adanya dari perusahaan yang kita tuju? Kita tentu masih ingat kasus Klik BCA ya, Klik BCA di mana orang masuk ke sana, ternyata bukan website yang dari BCA, memasukkan passwordnya, masukkan segala macam bermasalah. Nah itu bisa ditanggulangi dengan digital certificate menggunakan teknologi SSL tadi ya, security website. Jadi yang pertama, keamanan bagi pengguna, memastikan bahwa website yang kita tuju adalah yang benar adanya. Kedua, bagi merchantnya sendiri. Merchantnya sendiri kan nggak tahu nih, kalau saya mau membeli, ada orang mau membeli barang dari saya dengan nama Agus, orang ini benar nggak namanya Agus? Alamatnya bener nggak dia ada di jalan Sabang gitu misalnya, jalan Sabang gitu, bener nggak ini? Ada kemungkinan gitu, misalnya seorang merchant mendapatkan banyak sekali permintaan, ternyata permintaan yang bodong gitu. Kan bagi merchantnya akan menjadi satu masalah ya. Karena pertama dia harus menyetok, kedua pada saat mengirim ternyata tidak benar gitu. Itu masalah. Ketiga, kalau misalnya bukan seperti itu, katakanlah oke, saya kirim cash on delivery. Jadi saya harus dibayar pada saat barangnya itu datang sampai di sana. Kalau alamatnya itu benar, kalau alamatnya salah, saya udah ngirim orang ke sana ternyata nggak ada. Dia tidak mengaku untuk ingin membeli ya. Kalau sekarang menggunakan akun pihak ketiga ya, akun pihak ketiga, berarti kita mengirimkan uang kita sebagai pembeli kepada pihak ketiga, misalnya PTX lah gitu ya. Berarti PTX ini akan mengelola uang yang banyak. Dan dia harus dipercaya juga, bener nggak PTX ini? Betul. Tuh. Kemudian yang terakhir, kalau menggunakan transfer, jadi saya sebagai pembeli mentransfer ke sana, itu juga risiko buat saya kan. Saya udah transfer, nggak taunya perusahaannya nggak kirim. Nah itu sering banyak juga kita lihat di keluhan-keluhan di koran seperti itu. Nah itulah makanya dibutuhkan digital certificate tadi dalam e-commerce. Jadi baik dari pihak penjual dan pembeli sama-sama sangat membutuhkan sertifikat authority ini ya Pak ya. Kemudian ini Pak terkait dengan CA kita. Ini kan kita sebagai government CA ya Pak ya, BPPT ini. Tapi bisa nggak Pak kalau CA yang kita kembangkan ini digunakan juga oleh pihak swasta misalnya Pak? Seperti tadi misalnya para penjual-penjual yang di web online jualan itu bisa nggak Pak? Kalau suatu saat mungkin Pak. Ya, kita mendapat mandatnya dari Kementerian Kominfo sebagai government. Artinya kita memberikan digital certificate itu pada para PNS, kepada institusi pemerintah gitu, itu yang kita berikan. Tapi teknologi yang sama bisa juga digunakan oleh institusi lain ya, misalnya PT
Pruri misalnya, atau PT Angkasa Pura atau PT X atau PT Y, mereka ingin menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh BPPT, tentu saja bisa dan kita akan senang. Ya. Tapi jadi intinya seperti yang tadi kerjasama dengan Pemda itu kita terbuka ya Pak ya untuk kerjasama dengan siapapun. Jadi bagi pemirsa yang menonton tayangan ini silahkan bisa langsung ke Papur kalau misalnya memerlukan bantuan tentang sertifikat authority ini ya Pak ya. Oke. Mungkin ini Pak pertanyaan terakhir Pak. Seperti apa target PT IKA sendiri dalam layanan publik ke depannya? Seperti apa langkah-langkah yang harus ditempuh? Oke, jadi PT IKA punya banyak produk ya. Selain CA ini ada software-software e-government itu yang sangat diminati oleh Pemda-Pemda. Kemudian kita punya juga kegiatan-kegiatan lain. Untuk yang software e-commerce, kita ingin membuat suatu franchise itu. Franchise? Jadi, ya, karena sekarang ini Pemda selalu mendatangi BPT untuk minta bantuan, atau minta dibantu BPT mengimplementasikan software itu ke daerah. Padahal kita membuat software itu sebetulnya untuk mendorong industri TIK di daerah. Makanya kita menggunakan open source. Jadi pinginnya kita, ini software dibuat oleh BPT, kami sudah mengimplementasikan di berbagai daerah dengan baik, dengan sukses. Software ini sudah proven sekarang. Nah sekarang pemerintah daerah yang ingin menggunakan software ini silahkan ajak industri di daerah Anda, akan kami ajari software ini, ada industri tersebut, dan silahkan kalian menggunakan software ini. Itu pengen kita. Jadi mengembangkan juga industri daerahnya ya Pak ya? Iya, mengembangkan industri di daerah juga. Daerahnya masing-masing, iya. Dan software-software yang di BPT itu sudah proven semua, artinya sudah diuji cobakan kayak perencanaan kita sudah dicobakan di Banyuwangi, Pekalongan, gitu kan. CA kita sudah diuji coba di Tangsel, gitu kan. Jadi yang menurut saya cukup reliable, cukup bagus gitu untuk bisa diimplementasikan oleh industri swasta. Nah, jika itu terjadi, maka PT IKA inginnya lebih berperan sebagai lembaga inspeksi. Jadi pada saat ada implementasi e-gov di suatu Pemda atau di suatu instansi pemerintah, kami dari PT IKA yang akan mendampingi Pemda tersebut atau institusi tersebut agar implementasi tadi bisa berjalan dengan baik dari sisi keamanan, sesuai dengan standar-standar yang telah dikeluarkan oleh Menkominfo gitu. Jadi kita lebih berfungsi sebagai lembaga inspeksi. Untuk menuju ke arah sana mungkin ya Pak ya. Maksudnya PT IKA ini sudah mempersiapkan apa baik dari SDM-nya mungkin Pak, atau apa fasilitasnya mungkin bagaimana Pak? Ya, pertama SDM harus dilengkapi dengan kompetensi ya. Kompetensinya macam-macam. Dari sisi programming mereka sudah membuat, jadi pengalaman yang terbaik adalah dengan melakukannya, gitu kan ya? Tidak dengan observasi, tapi dengan melakukannya. Jadi dia tahu persis di mana letak kelemahan-kelemahan suatu teknologi. Kemudian yang kedua, banyak yang sudah dilakukan dari programming, masalah security dan lain-lain. Yang kedua, sertifikasi personil. Di PT IKA juga kami sedang melakukan sertifikasi personil. Kami minta pegawai kami untuk melakukan ujian sertifikasi CISA, CISER, kemudian risk management, ethical, hacker dan lain sebagainya. Jadi SDM-nya mumpuni ya Pak ya. Bisa dibilang. Itu yang kita siapkan. Kemudian secara kelembagaan kita juga harus mendapatkan akreditasi untuk berfungsi sebagai lembaga inspeksi. Ya, baik Pak Purwo, Adi, saya dan pemirsa mendapat banyak pencerahan nih Pak setelah perbincangan dengan Bapak ini. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam rubrik teknologi. Saksikan kembali rubrik teknologi setiap Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Rifatul Istianah beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai berjumpa minggu depan. Salam teknologi.